Pemirsa, selama pandemi ini transportasi menjadi sektor yang juga terdampak. Di DKI Jakarta sendiri, transportasi menjadi moda utama untuk menunjang konektivitas, mobilitas, dan perekonomian. Ya, Gadis, lalu pertanyaannya apa saja adaptasi transportasi yang sudah dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan penumpang? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui televideo dengan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Jason, selamat pagi Mbak Gadis, selamat pagi Pak Gilbert. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Pak Gilbert dulu. Pak Gilbert melihat saat ini penyesuaian sektor transportasi di ibu kota, terutama di masa pandemi COVID-19, pengawasannya di lapangan seperti apa Pak Gilbert? Di data yang disampaikan sewaktu masih Pak Doni kemarin disampaikan bahwa sekitar 62% lebih itu penularan di ibu kota itu adalah pengguna transportasi publik. Itu sebabnya waktu itu kita mengatakan kepada Dinas Perhubungan agar jalur ganjil genap itu tidak diberlakukan, ditunda begitu, karena kemudian masyarakat semua disuruh untuk masuk ke dalam transportasi publik, maka yang terjadi nanti penularan ini akan makin banyak dan waktu itu semakin penuh. Nah, selama yang periode sekarang ini, kebijakan ganjil genap itu sudah ditunda oleh Dishub dan itu akan membantu mencegah penularan. Tetapi walaupun demikian, kita mencatat masih ada beberapa kejadian di lapangan yang mungkin sifatnya sporadis ya, pengawasan kurang, di mana kemudian beberapa penumpang tidak menggunakan pelindung diri, masker, kemudian menjaga jarak selama ada di dalam transportasi yang milik Pemda, dan itu memang kita sudah ingatkan agar kemudian mereka taat begitu. Karena ini tidak akan bisa putus kalau masyarakat dipaksa semua masuk menggunakan jalur transportasi publik. Jadi ganjil genap itu ditunda dulu agar ya macet memang konsekuensinya, tetapi itu lebih baik daripada tertular begitu. Ya, ada pengawasan yang juga kurang. Bagaimana tanggapan Pak Nirwono Yoga sebagai pengamat tata kota, dan memang penggunaan transportasi ini tidak bisa dihindari karena masyarakat bermobilitas dari kota-kota pendukung di luar Jakarta untuk datang ke kota Jakarta dan kembali bekerja seperti biasa. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya betul, yang pertama memang dalam pantauan kami dalam 1 tahun terakhir ini ya, dengan adanya pandemi ini terjadi perubahan penggunaan kendaraan dan beraktivitas. Ya. Yang pertama yaitu secara perlahan ternyata orang belum mau cepat kembali penggunaan transportasi massal. Ya. Kalau dalam hal ini tentu KRL, MRT, bis Transjakarta dan juga LRT misalnya. Tetapi terjadi pendorongan orang untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor ataupun mobil. Ini lebih dikaitkan 3 hal juga Mbak Gadis. Yang pertama yaitu masih rendahnya prokes, ya, prokes terutama pada jam pagi dan jam sore berangkat maupun pulang kerja, terjadi penumpukan di 2 tempat, yaitu 1 tempat menunggu, baik itu stasiun, terminal maupun halte, maupun di angkutan umumnya sendiri ini Mbak Gadis dan Mas Jason. Jadi di dalam base-nya, di dalam keretanya, ini kan ada waktu jeda yang semua berkumpul pada waktu, sementara pada jam pagi dan jam pulang itu terjadi kepadatan. Nah ini mungkin yang harus ditinjau ulang. Kemudian kedua, dengan adanya pemberlakuan work from home sampai 75%, berarti kan mobilitasnya juga berkurang signifikan ya. Artinya hanya 25% orang yang melakukan mobilitas. Nah, ini sebenarnya juga menjadi peluang kesempatan untuk mendorong orang naik angkutan umum. Karena mobilitasnya sedikit dan orang yang bekerja juga sedikit. Di sini perlunya kampanye orang untuk beralih ke angkutan umum, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, Pak Nirwono dan juga Pak Gilbert, saya ingin Bapak-Bapak menjawab terkait dengan ada upaya kemudian penyesuaian dilakukan, ini terkait dengan integrasi moda transportasi yang ada di DKI Jakarta, yang kita harapkan ini juga bisa beriringan dengan disiplin protokol kesehatan. Kita harapkan bisa keselamatan dan kesehatan menjadi kunci juga. Tapi ini kan ditargetkan bulan Agustus. Nah, kalau dari Pak Gilbert dulu melihatnya, Pak Gilbert, apakah kita DKI Jakarta sudah siap kira-kira Agustus nanti terintegrasi semua moda transportasinya dan azas keselamatan dan keamanan itu bisa benar-benar diterapkan? Pak Gilbert. Terima kasih. Ini konsep integrasi kan sebenarnya semenjak awal kampanye sudah disampaikan. Dan semenjak awal menjabat sebagai gubernur sudah disampaikan, tetapi dalam pelaksanaannya kita lihat banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan, dan kita lihat bahwa Jaklingko yang
dikenal oleh masyarakat sebagai integrasi moda transportasi juga sangat jauh dari target yang diharapkan oleh gubernur. Bagaimana kendalanya detailnya kita tidak tahu persis, tetapi kita melihat kenyataan angka besarnya ya begitu tidak sesuai. Lalu kemudian nanti ini mau dijalankan di Agustus, kalau berpikir secara rasional kita agak susah ya, walaupun kemudian itu mesti kita usahakan karena ini suasana pandemi. Cuma memang ini akan membutuhkan jumlah tenaga pengawas yang lebih besar dari biasanya, sementara tanpa ada integrasi ini pun sudah ada masalah di pengawasan khususnya di pasar, di pemukiman padat, di tempat-tempat umum di mana orang tidak menggunakan alat pelindung diri atau tidak mengikuti prokes. Nanti kalau kemudian diberlakukan Agustus, kita mesti memberikan betul-betul mengingatkan, kemudian kita juga ikut mengawasi ke lapangan nanti, apakah memang integrasi moda transportasi ini betul-betul dijalankan sesuai prokes, terutama pada saat meningkatnya pandemi ini. Dan ini betul-betul sebuah tantangan yang berat, Bung. Oke, kalau dari Pak Nirwono Yoga, kalau tone-nya sih dari Pak Gilbert nampaknya ini susah, harus ekstra work hard untuk kemudian bisa menyelaraskan itu. Pak Nirwono, catatannya apa dong kalau kayak gitu? Catatan kami ada 3 sebenarnya. Satu, integrasi yang dimaksud itu satu adalah integrasi manajemen atau pengelolaan ya. Karena kita tahu pengelolaan manajemen kita akan berbeda. Pengelola di MRT, pengelola di KRL, pengelola di LRT, dan juga pengelola di bis Transjakarta misalnya. Bahkan juga pengelolaan di angkot misalnya. Satu. Kemudian yang kedua, integrasi fisik ya. Yang sudah dilakukan ini baru batas integrasi fisik, yaitu integrasi antar stasiun, terminal, dan juga halte. Ini baru pada tahap itu. Misal, namanya kalau kita bicara di Duku Atas misalnya, ataupun juga di Bundaran HI gitu, stasiun antar stasiun MRT dengan halte bis Transjakarta gitu ya. Duku Atas nanti dengan LRT tambahannya. Tapi baru pada kategori integrasi fisik ini Mas Jason. Yang belum, yang ketiga yaitu integrasi sistem ya. Sistem misalnya satu tiket, satu perjalanan, satu tujuan gitu ya. Nah, ini belum tercapai. Ini yang menurut saya juga harus ada integrasi. Bagaimana orang dengan membayar satu harga menggunakan berbagai macam angkutan umum ke satu tujuan. Nah, ini yang menurut saya juga PR besar untuk mendorong orang beralih, karena selama ini kan ganti kendaraan bayar lagi gitu. Apalagi ditambah dengan penunjang, misalnya dengan ojol misalnya, kita harus bayar lebih. Jadi kalau menggunakan angkutan umum sampai dengan sekarang ada ekstra pengeluaran ya yang harus ditanggung oleh penumpang. Nah, ini tentu menjadi hambatan penumpang kalau dia harus beralih ke transportasi massal ketimbang mamanya Mbak Gadis atau Mbak Jason naik motor misalnya ya. Kalau naik motor kan dari rumah ke tempat kerja udah sekali jalan. Sementara kalau dia naik angkot harus naik ojol dulu, naik kemudian ke naik MRT, naik bis Transjakarta. Jadi ini yang tadi saya bilang harus ada integrasi sistemnya sendiri. Nah, 3 PR besar tadi, sistem manajemen, fisik, dan juga sistemnya. Selain juga integrasi transportasi, tapi juga harus dipikirkan integrasi sistem pengelolaan dan manajemen untuk kemudian masyarakat bisa menikmati transportasi umum secara menyeluruh. Pak Gilbert dan Pak Nirwono, kita tahan dulu, usai jeda nanti kita akan lanjutkan dan informasi berikutnya ya. Ya, dalam dialog ini nanti kita akan lanjutkan Gadis dan juga pemirsa, tapi sebelumnya kita akan ajak pemirsa dulu untuk kemudian bisa sama-sama berefleksi lagi dan bertanya lagi sebenarnya apakah sudah baik dan layakkah moda transportasi yang ada di ibu kota saat ini? Apa yang kemudian masih harus diperbaiki terutama pada masa pandemi? Ya, berikut pendapat warga pengguna transportasi umum di DKI Jakarta, pemirsa. Pandemi ini kalau misalnya kita naik MRT gitu, pengawasan protokolnya cukup ketat. Jadi kita sebagai penumpang cukup aman. Jauh ini dengan adanya transportasi umum DKI Jakarta ini sudah terintegrasi belum sih satu dengan yang lainnya? Oke. Untuk beberapa rute sudah saya anggap sudah terintegrasi ya, tapi mungkin tidak secara holistik di seluruh wilayah DKI. Harapannya tentu untuk rute semoga diperbanyak oleh Pemprov DKI, kemudian juga pengawasan terutama karena sedang pandemi ini diharapkan pengawasan protokolnya diperketat lagi gitu. Sejauh ini saya masih merasa nyaman naik transportasi umum di Jakarta, baik itu MRT atau Transjakarta. Nyaman sih, nggak, maksudnya apalagi sekarang di pandemi nggak terlalu sempit-sempitan gitu. Masih naik MRT sekarang. Sejauh ini sih kalau untuk saya pribadi yang suka naik MRT udah cukup nyaman sih, karena kan udah ada penyekatan gitu kan, apalagi sekarang lagi COVID kayak gitu. Udah ada penyekatan, kayaknya teh aman aja gitu untuk pengguna MRT. Harapannya ke depan inginnya transportasi itu seperti apa sih agar lebih nyaman lagi oleh penggunanya, lebih memudahkan lagi oleh penggunanya? Harapannya ke depan
mungkin untuk saat ini kan MRT udah nggak terlalu penuh banget ya. Harapannya ke depan dipertahankan aja yang sekarang yang udah enak gitu. Terus sistemnya juga udah lumayan kayak mudah gitu untuk masyarakatnya juga sih. Untuk transportasi lainnya lebih meningkatkan protokol kesehatan kayak MRT. Soalnya sih kalau saya lihat di bus-bus itu kan masih banyak ya yang belum mematuhi protokol, kayak masih jaraknya berdekatan kayak gitu. Ya. Kalau untuk harapan sekarang sih udah baik, tapi mungkin ada beberapa kayak misal Transjakarta, mungkin ada fasilitas kursinya udah agak rusak-rusak gitu, mungkin bisa diperbaikin lebih baik sih untuk menjangkau dari penumpangnya gitu. Kalau sejauh ini untuk transportasi seperti MRT udah jauh lebih baik dan kayak mengintegrasi untuk kita sendiri gitu. Akan kami lanjutkan pembahasan mengenai transportasi di DKI Jakarta. Saya mau ke Pak Gilbert Simanjuntak dulu sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Pak Gilbert, masih mendengar suara kami Pak Gilbert? Ya, silakan. Ya, Pak Gilbert, sebetulnya selain masalah integrasi transportasi di DKI Jakarta yang masih terus digenjot hingga Agustus 2021, apalagi yang menjadi pembahasan di DPRD Jakarta untuk masalah transportasi? Baik. Ini sebentar kamera lagi. Sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang ini ada masalah di dalam transportasi di dalam jalur transportasi yang khususnya jalur pembatas itu. Sejak awal kita sudah mengatakan bahwa itu tidak melalui DPRD sehingga kita tidak melihat ada semacam kerjasama di dalam hal ini yang membuat kita kemudian tidak dilibatkan dalam hal pembahasannya. Nah, hal yang berikut adalah jalur tersebut memang tidak melalui pembahasan, tidak melalui kajian, sehingga ada beberapa masalah di dalam hal tersebut. Sejak awal kita sampaikan lebih bagus itu tidak dibangun karena itu tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Dan yang berikut adalah kita selalu mengatakan Jaklingko saja atau moda integrasi tadi, kita berharap satu tiket kita bisa menggunakan mulai dari Lebak Bulus ujung selatan sampai ke Ancol itu satu tiket misalnya seharga 3.000 dan jamnya itu 1 jam, artinya 15 menit jalan kaki, 30 menit di dalam transportasi, 15 menit lagi jalan kaki menuju tempat tujuan. Tetapi itu kemudian tidak bisa terlaksana, malah yang dibangun adalah jalur permanen. Kalau jalur permanen ini sama sekali tidak melalui DPRD, tetapi menggunakan dana CSR sehingga tidak melalui persetujuan DPRD. Kalau kita perhatikan sebelum lanjut lebih jauh Pak Gilbert, lebih jauh ini ditegaskan dulu jalur permanennya jalur apa nih Pak Gilbert? Jalur sepeda yang kemarin diuji coba kah? Oke, silakan jalur sepeda yang kemarin yang di Tamrin. Jadi yang uji coba kemarin itu ada 2 uji coba, satu di Jalan Layang Nontol, satu yang di Jalan Tamrin. Itu sebenarnya mengambil jalur dari jalur yang sudah ada, sementara Jakarta sendiri macet dan dikeluhkan sampai kemarin mau dibuka lagi ganjil genap untuk mengatasi macet. Tetapi kemudian sekarang malah digunakan buat sepeda menjadi tidak terjawab. Para pesepeda mengatakan lalu kami bagaimana? Jawabannya bukannya kita tidak memikirkan, tetapi harus mengutamakan sektor publik dulu. Dengan pindahnya masyarakat menggunakan transportasi publik, maka para pesepeda akan mempunyai jalur dan aman, bukan kemudian memberikan pembatas yang begitu besar yang malah melukai pemakai jalan yang lain. Jadi ini kan pilihannya kalau ini selamat, yang ini nggak selamat begitu.
Yang benar itu dua-dua selamat. Makanya kemudian sektor transportasi publik dulu lebih didahulukan yang ingin dikatakan moda terintegrasi tadi. Tetapi moda terintegrasi ini pun tidak berjalan dengan baik, tiba-tiba jalur sepeda. Lalu kemudian itu tidak melalui kita, itu sebabnya kemudian kita katakan bahwa itu tidak ada kajiannya. Yang berikut, bagaimana para sepeda ini bisa berjalan dengan baik di Jakarta. Ada kondisi yang beda di Jakarta dibandingkan dengan kota lain, dan saya kira tidak perlu harus dibanding ke luar negeri, di mana di Jakarta lebih dominan sepeda motor. Makanya kita katakan jalur sepeda motor itu lebih baik diutamakan. Lalu kemudian kalau mau dikatakan sepeda mau dikasih, ya kemudian sepeda motor bagaimana tetap aja akan ada benturan kepentingan. Karena di tahun 2019 pun saya sudah katakan jalur sepeda itu belum ada waktunya sekarang. Perbaiki dulu sektor transportasi publik dengan rapat dengan Dinas Perhubungan. Kenapa? Jalur sepeda yang ada waktu itu menghabiskan dana 50-an miliar hanya dipakai untuk parkiran mobil dan jalur motor. Artinya sia-sia juga begitu. Sekarang mau dipaksakan begitu dengan mengambil jalur dari sepeda motor, mobil, segala macam. Jalannya kan itu saja. Harus digunakan 10% untuk orang yang jumlahnya tidak sampai 0,1%. Dan itu melukai perasaan masyarakat. Makanya saya bisa mengerti kalau masyarakat kemudian protes mengatakan itu tidak selayaknya diberikan begitu. Nah, jalur sepeda ini saya kira ini mesti dikaji baik-baik. Kita tidak mengatakan tidak perlu, tetap perlu. Hanya masalahnya jangan sampai kemudian ini menjadi mengganggu yang lain. Karena jalur yang lain juga penting begitu. Oke, saya mau ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, ada suara-suara untuk kemudian mengusulkan agar jalur permanen sepeda ini kemudian dibongkar. Padahal kan semangatnya sebenarnya dibangunnya jalur sepeda itu supaya mendorong masyarakat untuk beralih ke sepeda, ada semangat bike to work juga, dan kemudian ada semangat integrasi di situ agar sepeda bisa menghubungkan ke lokasi-lokasi seperti stasiun MRT atau stasiun Transjakarta misalnya, halte Transjakarta maksud saya. Nah, kalau ada usulan seperti ini, bijak atau tidak untuk kemudian dibongkar? Atau seperti apa nih Pak Nirwono melihatnya? Betul. Jadi gini Mas Ihsan, jadi catatan saya ada 3. Yang pertama memang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa untuk penggunaan sepeda itu ada 2 jenis, yaitu sepeda sebagai alat transportasi dan sepeda sebagai alat olahraga sebenarnya. Ini 2 hal yang berbeda karena tuntutan fasilitasnya juga berbeda. Kalau kita lihat yang kemarin terjadi keributan, ini lebih konteksnya kepada penggunaan sepeda sebagai alat olahraga, ya, bukan kaitannya dengan penggunaan transportasi. Sementara kalau sepeda sebagai alat transportasi, maka yang harus didukung adalah pembangunan seperti yang sudah dilakukan sebenarnya, jalur sepeda, kemudian bengkel sepeda, parkir sepeda, ruang ganti, ini bagian dari infrastruktur pengguna sepeda. Nah, kalau ini dikaitkan, maka ini justru mendukung orang untuk beralih ke transportasi massal. Jadi bayangannya seperti ini, orang dari rumah ke stasiun, terminal atau halte terdekat itu punya 2 pilihan, 1 jalan kaki atau 2 dengan sepeda. Maka yang disediakan 2, yaitu kalau jalan kaki trotoarnya aman dan nyaman, ya, kalau dalam konteks WHO itu hanya sekitar 500 meter, ya. Jadi orang berjalan kaki 500 meter antara 5 sampai 7 menit menuju ke halte terdekat, ya. Ini bagian dari pengembangan orang bertransportasi publik. Kemudian yang kedua, kalau dia agak jauh dia naik sepeda, ya, menuju ke situ. Maka yang dibangun adalah jalur sepeda, entah itu berupa bike path, bike lane atau bike route misalnya, ya. Dan konteksnya orang ini adalah beralih menggunakan transportasi massal. Maka itu yang dilakukan seperti Pak Gubernur kemarin namanya, ya, bagaimana naik sepeda, kemudian naik MRT, kemudian turun naik sepeda lagi ke tempat kerja, ya. Idealnya seperti itu yang harus dilakukan. Jadi 2 penjelasan ini harusnya dibedakan antara sepeda sebagai alat transportasi dan sepeda sebagai alat olahraga. Nah, untuk sepeda alat olahraga nih Mbak Gadis, ya, fasilitas yang dilakukan harus dilakukan yang tidak melanggar. Misal kemarin ada usulan bagaimana jalan layang non-tolnya dibuat, itu secara teknis tidak dibenarkan karena secara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak boleh kendaraan roda 2 naik ke jalan layang. Ya, baik. Penting untuk kebijakan ini bukan lagi justru kontradiktif dengan semangat untuk masyarakat bisa lebih lagi menggunakan transportasi massal. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama kami. Bapak Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, dan juga Bapak Nirwono Yoga sebagai pengamat tata kota. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Ya, ini moral the story-nya adalah integrasi fisik, integrasi rute, dan juga integrasi pembayaran yang harus kemudian disinergikan. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, tetaplah bersama kami segera kembali.